Hai warga YouTube, jumpa lagi di channel Cerita Teratas. Jadi di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan film animasi yang diangkat menjadi live action berjudul How to Train Your Dragon. Film ini menceritakan tentang seorang anak kepala suku Viking bernama Hiccup yang dipaksa meneruskan tradisi sukunya sebagai pemburu naga. Namun Hiccup memilih jalannya sendiri yang tak ingin membunuh para naga dan justru ingin mempelajari mereka dan hidup berdampingan dengan mereka. Tentu saja hal ini membuat kepala suku sangat kecewa kepadanya. Dengan sahabatnya Night Fury yang merupakan naga yang ditakuti oleh suku Viking, Hiccup membuktikan kepada sang ayah bahwa jalan yang ia pilih akan membuat ayahnya bangga. Nah, penasaran kan gimana cerita film kita kali ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita film kita kali ini. Film dibuka dengan diperlihatkannya sekumpulan suku Viking yang menetap di pulau yang sangat terpencil dan tak tercatat di dalam peta bernama Berg. Di sana berkumpul suku Viking terkuat yang merupakan pemburu naga yang mereka anggap sebagai hama. Suatu malam pulau itu diserang oleh sekumpulan naga yang ingin mencuri domba-domba milik suku Viking ini. Pemimpin suku yang bernama Stoik memimpin warganya untuk melawan para naga demi mempertahankan domba-domba mereka. Di tengah-tengah pertarungan melawan naga, anak Stoik yang bernama Hiccup mencoba untuk membantu sukunya. Akan tetapi, Hiccup dihadang oleh Stoik karena Hiccup dianggap tak memiliki keahlian untuk melawan naga. Hiccup yang sedari kecil menjadi murid dari seorang pandai besi bernama Gober ditugasi oleh sang ayah untuk membantu Gober mempersiapkan persenjataan. Hiccup yang sangat bersemangat untuk menangkap naga memperlihatkan penemuannya yang merupakan pelontar tali kepada Gober. Alat ini diyakini Hiccup bisa menangkap naga, akan tetapi Gober meragukan alat ciptaan Hiccup ini. Di tengah percakapan, tiba-tiba Hiccup melihat sekumpulan remaja suku Viking yang sedang memadamkan api. Dari sekian banyak remaja itu, Hiccup jatuh hati kepada seorang wanita tangguh bernama Astrid. Shouldn't you be in bed? What? Di luar bangunan, tiba-tiba seekor naga misterius yang bernama Night Fury tiba di sana dan dengan segera menembakkan bola api ke suku Viking ini. Dengan kedatangan Night Fury ini, Gober segera keluar meninggalkan Hiccup sambil berpesan kepada pemuda itu untuk tidak kemana-mana dan terus mempersiapkan senjata. Hiccup yang penasaran tak mendengarkan pesan Gober dan keluar membawa alat penemuannya tadi dengan maksud ingin menangkap Night Fury. Di saat Hiccup sedang membidik naga misterius itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Hiccup tak sengaja melepaskan tembakan yang ternyata mengenai Night Fury. Tak lama kemudian dari belakang muncul naga Nightmare memburu Hiccup. Untungnya Stoik datang dan menghajar naga itu. Di tempat lain, para naga ini berhasil membawa kabur hewan ternak milik warga yang membuat Stoik sangat murka. Gerah dengan ulah para naga yang membegal hewan ternak mereka, Stoik mengumpulkan semua warga untuk menyusun rencana melawan para naga ini. Stoik menyarankan untuk mencari sarang naga dan membasmi mereka semua. Singkat cerita, setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju untuk mencari pulau yang menjadi sarang dari para naga ini. Ditambah lagi ramalan dari tetua suku yang mengatakan bahwa nasib baik akan menyertai mereka. Back into the fog we go. Sesudah rapat, Stoik curhat kepada Gober tentang Hiccup yang sampai saat ini masih belum bisa melawan naga. Stoik juga mengatakan akan mewarisi kedudukannya kepada remaja lain jika Hiccup tetap tidak mampu membunuh seekor naga pun. Akan tetapi Gober menyarankan kepada Stoik untuk tidak mendesak Hiccup dan menyerahkan Hiccup kepadanya untuk dilatih menjadi pembunuh naga bersama dengan remaja lainnya. Di tempat lain, Hiccup yang yakin telah menembak jatuh Night Fury pergi ke dalam hutan untuk menemukan naga misterius ini. Tak lama mencari, ia menemukan Night Fury yang lemas karena jeratan tali yang mengikatnya. I did it! Hiccup pun menggunakan kesempatan ini untuk membunuh naga itu demi membuat ayahnya bangga. Namun ketika ingin membunuh naga itu, Hiccup melihat mata Night Fury yang penuh dengan ketakutan, mengurungkan niatnya dan membebaskan Night Fury. Dengan segera Night Fury yang terbebas menyudutkan Hiccup, namun ia memilih untuk meninggalkan Hiccup. Akan tetapi karena si ekor yang tinggal setengah menyebabkan Night Fury tak bisa terbang.
Setibanya di rumah, Hiccup mendapati ayahnya tengah duduk menunggunya. Pada saat ini, Stoik menyuruh Hiccup untuk mengikuti pelatihan naga yang akan diadakan besok bersama dengan remaja lainnya. Meski tak sesuai dengan hatinya, akhirnya Hiccup mau karena dorongan yang dilakukan oleh Stoik. Setelah perbincangan itu, Stoik pamit untuk berlayar bersama suku Viking lainnya untuk mencari sarang dari para naga. Welcome to the Trial of Flame! Keesokan harinya, Hiccup, Astrid, dan pemuda lainnya yaitu Fishleg, Snoutloud, dan si kembar Tafnut dan Rafnut akan memulai pelatihan mereka. Mereka semua dibawa oleh Gober masuk ke dalam arena gladiator dan akan dilatih melawan naga secara langsung. Gober memulai pelatihan dengan menyuruh para pemuda ini untuk memasukkan kembali naga yang telah ia lepaskan ke dalam sarang. Tak hanya itu, Gober memberikan peraturan di mana perisai siapapun yang terkena api dari naga ini, maka ia akan dianggap gagal di pelatihan kali ini. Setelah para pemuda ini paham, maka Gober melepaskan naga berjenis Gransel. Belum lama berjalan, perisai dari Tafnut dan Rafnut terkena api dari Gransel dan langsung dikeluarkan dari arena. Disusul dengan Snoutloud dan kemudian Hiccup. Namun setelah perisai Hiccup terlepas, naga itu tetap mengejar Hiccup. Untungnya Gober tiba dan kembali memasukkan naga itu ke dalam kandang dengan mudahnya. Go for the kill! Setelah pelatihan, Hiccup pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Di sebuah lembah, ia tak sengaja melihat Night Fury yang terjebak di sana dan sedang mencoba untuk keluar. Dari kejauhan, Hiccup mencoba menggambar Night Fury karena naga ini tak pernah dicatat dalam sejarah bangsa Viking. Pada saat ini, Hiccup sadar bahwa sayap di ekor Night Fury tidak utuh, dan inilah alasan kenapa ia tidak bisa terbang dengan normal. Di malam harinya, di saat Hiccup dan remaja lainnya sedang makan malam, Gober memperlihatkan sebuah buku yang berisikan informasi tentang naga. Gober meminta para remaja ini untuk membaca buku itu demi menambah wawasan mereka tentang para naga. Akan tetapi remaja-remaja ini tak tertarik membacanya dan meninggalkan Astrid berdua dengan Hiccup. Kepada Hiccup, Astrid mengatakan bahwa ia sangat berambisi menjadi Dragon Slayer yang merupakan syarat untuk menjadi kepala suku. Maka dari itu, ia meminta Hiccup untuk tidak menghalangi langkahnya. Sementara itu, Stoik dan suku Viking yang dibawanya sampai di gerbang pulau yang diyakini sebagai sarang para naga. Belum juga jauh memasuki gerbang itu, mereka malah diserang oleh sekumpulan naga yang membuat kapal mereka terbalik dan menewaskan banyak dari pasukan Viking ini. Kejadian ini memaksa Stoik untuk membatalkan misi pemburuan naga. Di tempat lain, Hiccup dan yang lainnya menjalani pelatihan kedua mereka menggunakan naga berjenis Nether. Pada pelatihan ini, Astrid menjadi satu-satunya peserta yang berhasil memasukkan naga Nether ke dalam sarangnya. Setelah latihan, lagi-lagi Hiccup mengunjungi Night Fury dan mulai memberanikan diri bertemu dengan naga hitam ini. Tujuan Hiccup hanya ingin mengetahui semua tentang naga. Pada saat ini, ia membawa ikan segar yang akan diberikan kepada naga kelaparan itu. Melihat ada makanan, Night Fury pun mendekat dan Hiccup tak sengaja melihat bahwa Night Fury ternyata ompong. Nah, dari sinilah Hiccup menyebut naga hitam ini dengan panggilan Toothless. Siapa sangka Toothless menyambut baik niat Hiccup untuk berteman. Hanya saja ia harus memakan sisa kepala ikan yang dimuntahkan oleh Toothless. Hiccup yang menghabiskan waktu di dekat Toothless menyadari bahwa naga juga memiliki perasaan sama seperti manusia. Dirasa. Di malam harinya, Gober menjelaskan bahwa jika naga yang tak bisa terbang, maka naga itu bisa dianggap sebagai naga yang mati, karena bisa dipastikan bahwa naga itu tak akan bisa bertahan hidup. Mendengar penjelasan dari Gober tadi, Hiccup pergi ke bengkel membuatkan sayap ekor untuk dipasangkan ke tubuh Toothless.
Setelah berhasil membuat sayap palsu, Hiccup langsung menemui Toothless dengan membawa banyak ikan, dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Toothless dengan ikan-ikan itu, sementara ia diam-diam memasang sayap yang ia buat. Pada saat ini, Hiccup tak sengaja mengetahui bahwa para naga tidak menyukai belut di saat reaksi Toothless melihat salah satu belut yang ada di keranjang bawaan Hiccup. Toothless yang menyadari Hiccup melakukan sesuatu ke ekornya dengan refleks membawa Hiccup terbang, dan kesempatan ini digunakan oleh Hiccup untuk mengepakkan sayap ekor yang dibuatnya yang ternyata berhasil membuat Toothless terbang. Akan tetapi, Toothless melempar Hiccup yang membuat mereka berdua sama-sama terjatuh. Nah, pada saat inilah Hiccup menyadari jika Toothless membutuhkan seorang joki yang mengendalikan sayap buatannya agar bisa terbang. Keesokan harinya, Hiccup mengikuti pelatihan ketiga bersama dengan remaja lainnya. Kali ini mereka menghadapi naga berjenis Zippleback, si naga berkepala dua. Ketika salah satu kepala naga itu ingin membakar Hiccup, ia malah mencium aroma yang membuat naga ini mundur dan dengan mudah Hiccup memasukkan Zippleback kembali ke kandangnya. Ini semua dilakukan Hiccup karena ia mengetahui bahwa para naga tidak menyukai belut dan membawa belut itu ke arena pelatihan. Dan pelatihan ini dimenangkan oleh Hiccup dengan sangat mudah. Setelah mengikuti pelatihan seperti biasa, Hiccup kembali menemui Toothless dengan membawa sebuah jok untuk menunggangi naga hitam ini. Hari demi hari, penyesuaian demi penyesuaian dilakukan Hiccup agar bisa terbang bersama Toothless. Selama bersama Toothless, Hiccup mempelajari banyak hal tentang naga yang membuatnya bisa menjinakkan berbagai macam naga. Dimulai dari bulu bunga untuk naga Grancel, gelitik untuk menaklukkan naga Nether, dan pantulan cahaya untuk menaklukkan Terrible Terror. Dan hasil dari memahami kebiasaan naga ini, Hiccup bisa dengan mudah mendapatkan 4 poin yang menjadikannya sebagai pemenang di pelatihan ini. Sementara itu, Stoik yang gagal menjalankan misi tiba ke Pulau Berg dengan membawa sedikit pasukan yang berhasil selamat. Meski gagal menemukan sarang naga, Stoik justru senang karena menerima kabar bahwa anaknya Hiccup berhasil dalam pelatihannya dan menaklukkan 4 naga secara mudah. Di tempat lain, Hiccup berhasil menyelesaikan alat kemudi yang ia buat untuk menerbangkan Toothless. Mereka pun mencoba terbang lebih tinggi dan sayangnya di ketinggian Hiccup terlepas yang mengakibatkan mereka menukik jatuh ke bawah. Di malam harinya, Stoik menemui Hiccup untuk menyampaikan rasa bangganya atas hasil pencapaian Hiccup. Dan untuk menghargai perjuangan Hiccup, Stoik menghadiahkannya topi Viking milik mendiang ibunya yang telah tewas akibat serangan para naga. Keesokan harinya, di saat Hiccup ingin memberikan ikan untuk Toothless, Hiccup terkejut ketika melihat Astrid telah berada di sana, di mana Astrid mengikutinya ke tempat persembunyian Toothless. Tak lama kemudian Toothless muncul dan Hiccup meminta Astrid untuk tidak menyerang karena naga hitam itu adalah temannya. Menyadari bahwa Hiccup berteman dengan seekor naga yang bertentangan dengan prinsip sukunya, Astrid segera kabur dengan maksud ingin memberitahukan para warga tentang rahasia Hiccup. Namun Astrid malah diangkut dan dibawa terbang oleh Toothless dan Hiccup. Mereka kemudian meletakkan Astrid di pinggir tebing dan memaksa Astrid untuk merahasiakan ini semua. Ditambah lagi, sang ayah akan membunuh Toothless jika mengetahui tentang keberadaan naga ini. Setelah Astrid setuju dengan ini semua, Hiccup dan Toothless mengajaknya terbang. Di saat ini, Astrid menyadari bahwa naga tidaklah jahat seperti yang ia kira. Tanpa sadar, mereka dibawa oleh Toothless ke sarang para naga yang berada di dalam Gunung Merapi. Di tempat ini, mereka menyadari bahwa para naga mencuri ternak warga adalah untuk dijadikan persembahan kepada seekor naga raksasa yang menjadi ratu mereka bernama Red Death. Dan jika naga-naga itu tidak membawa seserahan, maka Red Death akan memakan naga itu sebagai gantinya. Setelah menemui ratu dari naga-naga itu, mereka kembali ke sarang Toothless. Saat ini, Astrid melihat ini semua sebagai perbudakan naga dan berencana memberitahukan Viking lainnya bahwa mereka telah menemukan sarang naga. Namun Hiccup melarangnya karena takut akan nasib Toothless. Pada akhirnya, Astrid pun membatalkan niatnya dan berjanji akan merahasiakan ini semua. Keesokan harinya tibalah saat di mana Hiccup harus menyelesaikan pertandingan terakhirnya, di mana jika Hiccup berhasil dalam ujian terakhir ini, maka ia akan menjadi seorang Dragon Slayer.
Sebelum bertanding, Hiccup ditemui oleh Astrid. Pada saat ini, Hiccup mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh naga itu dan ingin memperlihatkan bahwa naga tidak sejahat yang mereka kira. Meski hal ini tentu saja akan membuat sang ayah murka. Singkat cerita, Gobber melepaskan naga Nightmare sebagai naga terakhir yang akan dilawan oleh Hiccup. Namun bukannya melawan, Hiccup malah melepaskan semua senjatanya dan berusaha menenangkan naga buas itu. Aksi Hiccup ini membuat warga Viking paham bahwa naga tidak seberbahaya yang mereka pikirkan. Meski demikian, Stoik tak setuju dengan aksi Hiccup ini yang berdamai dengan musuh bebuyutan suku mereka. Sontak Stoik langsung teriak dan menghentikan aksi Hiccup yang mengakibatkan naga itu mengamuk dan menjadi buas. Toothless yang menyadari hal itu mengetahui bahwa Hiccup sedang dalam bahaya. Ia pun segera berlari ke arena pertarungan untuk melindungi Hiccup. Melihat kedatangan Night Fury, Stoik dan sukunya segera memasuki arena. Di saat Toothless ingin membunuh Stoik, Hiccup menghentikannya dan pada saat inilah Stoik menyadari bahwa anaknya telah berteman dengan seekor naga yang paling diburu oleh suku Viking. Setelah Toothless berhasil ditangkap, Stoik memarahi Hiccup habis-habisan. Hiccup mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa naga tak seperti yang mereka pikirkan. Namun Stoik mengatakan bahwa para nagalah yang telah membunuh ibu Hiccup. Pada saat ini Hiccup keceplosan dengan mengatakan bahwa Toothless membawa ia ke sarang para naga dan alasan naga-naga ini mencuri hewan ternak adalah untuk diserahkan kepada ratu mereka. Mendengar hal itu, Stoik segera menyiapkan pasukan dan membawa Toothless sebagai penunjuk arah yang akan membimbing mereka ke sarang para naga. Sebelum pergi, Stoik mengatakan bahwa ia tak ingin menganggap Hiccup sebagai putranya dan sangat kecewa kepada Hiccup. Ready the oars. Lead us home, devil. Di tempat lain, Astrid menemui Hiccup yang sedang duduk sendirian di atas bukit. Pada saat itu, Hiccup mengatakan rasa penyesalannya karena tidak membunuh Toothless dari awal yang mengakibatkan masalah ini semakin kacau. Namun di sini Astrid meyakinkan Hiccup bahwa keputusannya tak salah dan Toothless sedang membutuhkan bantuannya. Tanya itu, Astrid mengatakan bahwa Hiccup bukanlah pecundang seperti yang orang-orang kira. Meski ia bukanlah orang yang bisa membunuh naga, namun Hiccup adalah satu-satunya orang yang berhasil menjinakkan naga. Hiccup pun segera mengumpulkan teman-temannya ke dalam arena gladiator dan menggunakan naga-naga pelatihan itu untuk terbang menuju ke Pulau Naga demi menyelamatkan Toothless serta para Viking dari amukan sang ratu. Sementara itu, para Viking akhirnya tiba di Pulau Naga. Para Viking ini segera menyiapkan ketapel besar untuk membuka akses masuk ke dalam sarang naga. So let's send these devils back to hell! Setelah berhasil meruntuhkan tembok, para naga yang terbangun segera meninggalkan sarang mereka. Saat ini, Stoik bingung melihat para naga tidak menyerang mereka. Namun tak lama kemudian, Red Death muncul menampakkan diri kepada para Viking ini. Di saat sang ratu ingin menyembur Stoik dan Gobber, tiba-tiba Hiccup dan pemuda lainnya muncul sambil menunggangi naga. Hal ini tentu saja membuat Stoik tercengang sekaligus takjub kepada mereka. Dari kejauhan, Hiccup melihat Toothless yang terikat di sebuah kapal dan mencoba turun untuk membebaskannya. Sementara kawan-kawannya yang lain berusaha untuk mengalihkan perhatian sang ratu. Namun naasnya Red Death menginjak kapal itu yang mengakibatkan Hiccup dan Toothless tenggelam ke dalam lautan. Di saat Hiccup mencoba membebaskan Toothless, tiba-tiba ia ditarik oleh Stoik dan membawanya ke daratan. Kemudian Stoik kembali ke dalam lautan untuk membebaskan Toothless. Setelah Toothless bebas, Stoik mengatakan permintaan maafnya atas semua yang telah dilakukannya kepada Hiccup, dan ia sangat bangga kepada anaknya itu. Hiccup dan Toothless langsung terbang untuk membantu teman-temannya melawan Red Death. Sang ratu yang marah mengejar Hiccup dan Toothless hingga ke balik awan. Di sana Toothless dan Hiccup menyerang sang ratu dengan melubangi sayap milik sang ratu. Red Death yang kesakitan menyemburkan api yang sangat besar dan semburan api ini mengakibatkan sayap ekor buatan Toothless terbakar.
Hiccup pun memerintahkan Toothless untuk menukik sangat tajam ke bawah, dan tepat di saat mereka akan menabrak gunung, Hiccup kembali memerintahkan Toothless untuk menembakkan bola api ke mulut Red Death tepat sebelum mereka disembur oleh sang ratu. Hal ini membuat sang ratu terbakar dan jatuh menabrak gunung. Red Death pun tewas dan memunculkan ledakan yang sangat besar. Ledakan ini membuat Hiccup terlepas dan jatuh ke dalam api. Dengan segera, Toothless mengejar Hiccup masuk ke dalam api yang membara itu. Setelah api padam, para Viking menemukan Toothless dan tidak menemukan tubuh Hiccup. Kejadian ini membuat Stoik sangat sedih dan menyesali apa yang telah diperbuatnya. Tak lama kemudian, Toothless yang lemas membuka sayapnya yang memperlihatkan Hiccup yang berhasil ia selamatkan. Beberapa hari kemudian, Hiccup yang mengalami koma yang cukup lama dibangunkan oleh Toothless yang bermain dengan leluasa di rumahnya. Dan di saat ini juga, Hiccup mendapati bahwa salah satu kakinya telah diganti menjadi kaki besi. Di saat Hiccup keluar rumah, ia sangat terkejut melihat seisi desa telah dipenuhi oleh naga, dan warga mulai hidup berdampingan dengan para naga ini. Stoik yang melihat Hiccup telah sadar menemuinya dan mengatakan bahwa para Viking sekarang bisa menunggangi naga. Tak lama kemudian Astrid dan Gober datang menemui Hiccup. Pada saat ini Gober memberikan Hiccup sebuah sirip ekor baru yang ia buat untuk dipasangkan ke ekor Toothless. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya para remaja yang terbang menunggangi naga mereka memutari pulau, dan film How to Train Your Dragon bersambung. Demikianlah sobat, rekap alur cerita film How to Train Your Dragon. Semoga kalian terhibur, mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di cerita film kita berikutnya.